Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 12 ayat 13 yang bunyinya adalah demikian. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara-saudara, judul khotbah kita pada hari ini adalah takut akan Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya, yaitu hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan ini bukan sebuah perasaan seperti perasaan takut akan bahaya yang mengancam kehidupan kita, atau takut kalau kita melakukan pelanggaran dan nanti akan dihukum. Tetapi takut akan Tuhan itu adalah sikap hati yang tunduk, hormat, dan mengutamakan Tuhan di atas segala hal. Takut akan Tuhan adalah rasa kagum dan hormat kepada Tuhan karena kita sadar siapa Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang maha besar, Dia adalah Allah yang maha kudus, maha kasih, dan semua maha-maha yang lain yang dimiliki oleh Allah. Saudara, dengan adanya takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu akan membawa kita menghormati dan mendekat kepada Tuhan karena kita mengenal Dia. Saudara-saudara, takut akan Tuhan ini bukan sebuah pilihan dari kehidupan orang yang percaya. Ya, ini bukan sebuah pilihan, tetapi ini sebuah hal yang harus menjadi kewajiban dalam diri setiap orang yang percaya. Kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita bahwa hidup dalam takut akan Tuhan itu adalah kewajiban orang percaya. Ya, ada dua hal yang dikatakan di sana. Takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya itu adalah kewajiban setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ini adalah fondasi atau dasar kehidupan orang yang percaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita harus takut akan Tuhan dan apa yang akan terjadi pada waktu kita memilih dan memutuskan untuk hidup di dalam takut akan Tuhan? Kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kita bisa lihat ayatnya dalam Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Saudara-saudara, Alkitab mencatat di sini permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi, hikmat itu dimulai dan diawali dengan takut akan Tuhan. Kalau kita mau memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, kita harus memilih untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Saya percaya kita semua membutuhkan hikmat Tuhan selama kita ada di dunia ini. Siapa yang membutuhkan hikmat Tuhan? Coba saudara bisa angkat tangan kalau Anda membutuhkan hikmat Tuhan. Saya percaya kita semua, saudara dan saya, kita membutuhkan hikmat Tuhan pada waktu kita berada di dunia ini. Kenapa? Karena hikmat Tuhan jauh melampaui kecerdasan dan pengetahuan manusia, saudara. Itu yang pertama. Hikmat Tuhan jauh melebihi hikmat manusia dan hikmat dari dunia ini. Hikmat Tuhan adalah hikmat yang tak terselami dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Karena pada waktu hikmat ini bekerja di dalam kehidupan orang percaya, maka orang yang akan melihat akan menjadi kagum dan takjub, saudara. Ya, saya kasih contoh. Seorang yang mempunyai hikmat Tuhan yang dicatat dalam Alkitab adalah Raja Salomo, saudara. Dia sangat terkenal dengan hikmatnya, saudara. Ya, kenapa? Karena memang Raja Salomo mendapatkan hikmat ini dari Tuhan sendiri. Pada waktu Tuhan bertanya kepada dia, apa yang kau minta untuk kuberikan kepadamu? Raja Salomo tidak meminta harta, tidak meminta kekayaan, dia tidak minta nyawa dari musuh-musuhnya, saudara. Artinya, dia tidak minta untuk menang dalam peperangan, dan dia juga tidak minta untuk mempunyai umur yang panjang. Tetapi yang dia minta adalah dia meminta hikmat, saudara.
Dan Tuhan memberikan hikmat ini kepada Raja Salomo. Dan pada waktu hikmat ini bekerja di dalam hidupnya, ini dahsyat, saudara. Ini sangat luar biasa. Kalau Anda membaca cerita atau kisah tentang Raja Salomo, ya, pada waktu dia memimpin bangsanya dan hikmat itu bekerja di dalam hidupnya, banyak orang yang tertarik untuk mendengar tentang hikmat yang dia miliki, saudara. Raja-raja, orang-orang dari seluruh penjuru bumi, dikatakan oleh Alkitab, datang untuk menemui Raja Salomo hanya untuk melihat hikmat di dalam dirinya, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, mereka rela memberikan upeti, mereka rela memberikan harta benda mereka rela memberikan barang-barang yang berharga hanya untuk melihat hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Dan Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada Salomo untuk menghakimi bangsanya, saudara. Ya, kalau Anda membaca tentang Raja Salomo, hikmat dari Raja Salomo ini memang sangat luar biasa, saudara. Ya, sangat luar biasa. Ya, makanya ini dicatat di dalam Alkitab. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kita juga membutuhkan hikmat yang dari Tuhan, ya, untuk membuat keputusan-keputusan yang benar di dalam hidup ini, saudara. Yang kedua, kenapa kita membutuhkan hikmat? Supaya kita bisa membuat keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan kita. Saudara percaya atau tidak, hidup ini adalah tentang membuat keputusan. Setiap saat, setiap waktu Anda akan diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus Anda buat dalam hidup ini. Dan tentunya kita harus membuat sebuah keputusan yang benar di dalam kehidupan kita. Karena pada waktu kita membuat keputusan yang salah, itu akan bisa menghancurkan kehidupan kita. Tetapi kalau Anda membuat keputusan yang benar di dalam hidupmu, itu akan membawa hidupmu kepada kebahagiaan. Engkau akan bersuka cita, saudara. Demikian juga ketika kita menghadapi situasi dan tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika atau pengertian dan pengalaman kita sendiri, maka kita membutuhkan hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa melihat jalan keluar yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Saudara-saudara, kenapa kadang-kadang kita tidak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan buat hidup kita pada waktu ada situasi dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita? Kenapa? Karena kita kekurangan hikmat. Makanya kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan untuk bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan buat hidup kita pada waktu ada situasi, tantangan, pergumulan di dalam hidup kita. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 5, coba kita lihat ayat ini, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, kalau kita kekurangan hikmat, kita bisa meminta kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang murah hati, saudara. Dia mau memberikan hikmat itu kepada kita. Haleluya, ya. Karena itu sangat penting untuk kita takut akan Tuhan, saudara. Ya, selanjutnya kenapa kita membutuhkan hikmat Tuhan dalam hidup kita? Yang ketiga, agar kita tidak tersesat di dunia ini. Saudara, dunia yang kita hidupi saat ini banyak hal-hal yang bisa menyesatkan kita, saudara. Tetapi kalau Anda memilih untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan, Anda memilih hidup untuk hidup di dalam kebenaran, hikmat Tuhan akan menuntut engkau di jalan yang benar, saudara. Ya, supaya engkau tidak terjerumus untuk melakukan kejahatan atau dosa. Ya, kita tidak pergi kepada jalan yang salah yang akan membawa kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Yang keempat, mengapa kita membutuhkan hikmat Tuhan? Kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Dengan hikmat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan orang percaya, itu akan membuat dia bisa menjadi saksi bagi dunia ini, saudara. Saya kasih contoh, ya, misalnya kalau ada orang yang mempunyai situasi persoalan di dalam hidupnya, saudara, atau mereka mengalami pergumulan di dalam hidupnya,
dan mereka datang kepada kita. Pada waktu hikmat Tuhan bekerja di dalam hidup kita, kita bisa memberikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan bisa memakai kehidupan kita untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan, untuk memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saudara. Itu terjadi pada waktu hikmat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ya, kita bisa menjadi perpanjangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang sedang berada di dalam kegelapan, saudara. Kita bisa menjadi terang bagi dunia ini, saudara. Pada waktu hikmat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan semua hikmat ini dijelaskan oleh Alkitab dimulai dengan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Haleluya. Selanjutnya, mengapa kita perlu hidup di dalam takut akan Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Coba kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudara, coba kita perhatikan kalimat, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi pada waktu kita beribadah, ini adalah ajakan untuk beribadah kepada Tuhan, saudara. Nah, pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Karena banyak orang yang kelihatannya beribadah kepada Tuhan, tapi mereka melakukannya dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan? Kita harus beribadah kepada Dia dengan hormat dan takut. Amin. Ya, jadi pada waktu Anda datang kepada Tuhan, Anda harus datang dengan rasa hormat. Tinggalkan semua kegiatan atau aktivitas. Apalagi dalam kebaktian online seperti ini, saudara. Ya, Anda mematikan video, Anda sambil melakukan sesuatu dan Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara, coba tinggalkan dulu segala aktivitas dan fokus kepada firman Tuhan. Amin. Kita harus datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan ini dengan hormat dan takut. Ya, orang yang takut akan Allah pasti akan menghormati Tuhan di dalam segala hal. Amin. Ya, kita harus beribadah dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhan itu bukan hanya Allah yang Maha Kasih saja. Memang Tuhan sangat mengasihi manusia. Kalau tidak, Allah Bapa tidak akan mengutus anaknya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ya, itu Dia lakukan karena Dia mengasihi kita, saudara. Tetapi kita harus ingat juga, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Adil. Tuhan tidak akan membiarkan dosa tanpa adanya konsekuensi. Ya, jadi pada waktu kita melakukan sesuatu yang salah, berbuat salah, melenceng dari firman Tuhan, pasti ada konsekuensi yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, Tuhan tidak mau kita sembarangan saja hidup di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita harus hidup dengan rasa takut, rasa hormat akan Tuhan. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika kita memilih untuk hidup di dalam takut akan Tuhan? Yang pertama, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dilalui. Coba kita baca Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Haleluya. Saudara-saudara, di dunia ini ada begitu banyak jalan yang harus dilalui. Dan kadang-kadang, karena terlalu banyak jalan, itu membuat kita bingung, saudara. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Haleluya. Jadi, Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita pilih, jalan mana yang harus kita lalui, saudara. Jalan mana yang harus kita ambil dalam hidup kita. Sehingga kita tidak berjalan di jalan yang salah. Kita bisa tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Ya, ini terjadi bagi orang-orang yang memilih untuk hidup di dalam takut akan Tuhan.
Karena kalau Anda membaca dalam kitab Amsal, dikatakan di sana, ya, dicatat di dalam kitab Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya membawa kepada kebinasaan. Ya, jadi hati-hati saudara dalam memilih jalan ketika kita hidup di dunia ini. Karena kalau kita salah memilih jalan, itu akan bisa membawa kita kepada kebinasaan atau kehancuran. Ya, makanya kita perlu stay hidup di dalam takut akan Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan menunjukkan kita jalan mana yang harus kita ambil. Yang kedua, apa yang terjadi bagi orang-orang yang memilih untuk hidup di dalam takut akan Tuhan? Kehidupannya akan berlimpah dengan kebaikan. Kita akan lihat Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Haleluya. Ya, saudara, kita lihat di sini dikatakan alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah Allah yang maha baik. Kebaikannya itu berlimpah. Dan itu disimpan oleh Tuhan bagi orang yang takut akan Dia. Kalau Anda adalah orang-orang yang takut akan Dia, engkau adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan sudah menyimpan kebaikannya untuk dilimpahkan, dicurahkan di dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa hidup di dalam kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin. Ya, jadi penting sekali bagi kehidupan kita untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi, firman Allah ini mengatakan mata Tuhan tertuju, terarah, terfokus kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda adalah orang yang takut akan Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju kepadamu. Amin. Mata Tuhan selalu tertuju kepada Ibu Melissa. Mata Tuhan selalu tertuju kepada Ibu Iren. Ya, mata Tuhan selalu tertuju kepada Ibu Maggie, saudara. Karena mereka adalah orang-orang yang memilih untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin. Ya, kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, maka everything is gonna be okay. Amin. Kalau Tuhan memperhatikan hidup kita, Dia memperhatikan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kita membutuhkan sesuatu dalam hidup kita, Dia Tuhan yang akan memenuhinya menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan. Amin. Ya, kalau kita membutuhkan pertolongan, Dia akan menolong kita. Kalau kita membutuhkan perlindungan, Dia pasti akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Amin. Ya, karena matanya tertuju kepada kita, terfokus. Ya, Dia terus melihat kepada kita, saudara. Karena Dia senang kita memilih untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara-saudara, memang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah tidak hidup di dalam kutuk lagi. Ya, karena pada waktu seseorang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, dia dipindahkan dari kutuk kepada berkat. Ya, hidupnya adalah hidup di dalam berkat-berkat Allah sebenarnya. Tetapi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepada Tuhan, itu adalah alangkah awal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita harus terus berjalan mengikut Tuhan dengan konsisten. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang hal ini. Pada waktu kita mengikut Tuhan, marilah kita mengikut Tuhan dengan konsisten. Mengikuti Tuhan dari awal sampai akhir dengan memelihara iman, saudara. Ya, nah kita harus berjalan dengan konsisten, saudara. Pada waktu kita mengikut Tuhan, ya, dan pada waktu kita memilih untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan, saya percaya orang yang memilih untuk hidup dalam firman Tuhan, orang yang memilih untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, pasti hidupnya akan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup. Pasti, saudara. Kita akan mengikuti semua yang Tuhan perintahkan. Kita akan mengikuti firman Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Ya, maka orang yang tinggal di dalam firman Tuhan,
berkat-berkat itu akan mengikuti kehidupan mereka. Haleluya. Selanjutnya, apa yang terjadi bagi orang yang memilih untuk hidup dalam takut akan Tuhan? Ada malaikat Tuhan yang dikirim untuk melindungi sehingga kita terhindar dari mara bahaya. Coba kita baca Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Oh, haleluya, saudara. Ya, saudara, dunia di mana kita tinggal ini adalah dunia yang penuh dengan bahaya. Saudara. Oleh karena itu kita membutuhkan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Dan perlindungan Tuhan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang takut akan Dia, bagi orang-orang benar, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau Anda memilih untuk hidup dalam takut akan Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga engkau, berkemah di sekitarmu. Ya, iblis bisa saja melemparkan pencobaan dalam hidup kita. Bisa saja terjadi situasi dan tantangan dalam hidup kita. Bisa saja. Karena kita masih hidup di dunia ini, saudara. Di dunia ini memang banyak situasi tantangan yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita harus percaya ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Ada malaikat Tuhan yang dikirim untuk melindungi kita. Amin. Ya, sehingga kita akan aman. Saudara, kalau engkau dilindungi oleh Allah, engkau pasti aman. Dia mengutus malaikatnya untuk melindungi kita. Haleluya. Ya. Bahkan dikatakan malaikat Tuhan itu berkemah sekeliling kita. Ya. Dan meluputkan mereka. Dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, jadi pada waktu ada situasi, tantangan, mara bahaya dalam hidup kita, kita pasti akan diluputkan. Ya, karena kita adalah orang-orang yang masuk kategori orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, yang kelima, takut akan Tuhan membuat kita menjauhi kejahatan. Coba kita lihat ayatnya dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan membenci kejahatan. Ya, membenci artinya kita nggak suka lagi untuk melakukan kejahatan. Kita nggak senang untuk melakukan kejahatan. Ya, orang yang takut akan Tuhan pasti menyukai untuk hidup benar di hadapan Dia. Karena lawan dari benci itu artinya kita senang, kita suka, we love. Ya, kita suka melakukan kebenaran, kita cinta akan kebenaran, saudara. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia akan memilih untuk berjalan di dalam kebenaran, ya, bukan on and off, saudara. Pada waktu kita memilih untuk hidup dalam kebenaran, jangan hari ini Anda memilih untuk hidup benar, tiba-tiba minggu depan udah nggak benar lagi, lalu balik lagi. Jadi on and off. Banyak orang Kristen yang pada waktu mengikut Tuhan, on and off, atau mut-mutan, saudara. Kalau lagi mood, dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi tiba-tiba melempem. Ya, tiba-tiba off. Saudara, firman Allah berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Hidup kita harus terus menyala di dalam Tuhan. Kita harus terus konsisten dalam mengikut Tuhan, saudara. Hidup benar itu harus konsisten. Saudara harus tetap memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pada waktu Anda harus memilih, apakah Anda harus berjalan di dalam jalan yang salah atau Anda harus melakukan kebenaran. Anda harus memilih untuk hidup benar. Amin. Orang yang takut akan Tuhan akan suka melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan membenci kejahatan. Ya, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan. Ya, orang yang takut akan Tuhan nggak sombong. Orang yang takut akan Tuhan, tingkah lakunya tidak melakukan sesuatu yang jahat, dan mulutnya tidak penuh dengan tipu muslihat, saudara. Amin. Ya, itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara. Karena dia adalah orang-orang yang menyukai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya.
Orang yang takut akan Tuhan pasti akan membiarkan kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, saudara. Yang akan memimpin kehidupan kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Ya, kita nggak mampu untuk berbuat benar, tapi kita mengucap syukur. Tuhan memberikan rohnya yang kudus, yang hidup dan tinggal dalam kita. Dan Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita kepada kebenaran. Kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Step by step di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari dalam hidup kita. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Kalau orang masih suka melakukan hal-hal yang daging, orang itu adalah orang yang tidak membenci kejahatan. Orang ini tidak masuk kategori orang yang takut akan Tuhan. Karena masih suka dan doyan untuk melakukan dosa dan kejahatan. Sedangkan orang-orang yang takut akan Tuhan akan membenci kejahatan. Dan masih banyak lagi hal yang akan terjadi dalam hidup kita pada waktu kita memilih dan memutuskan untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, kalau Anda membaca dalam Mazmur 112, ya Anda bisa catat aja dan bisa lihat nanti di Mazmur 12, dikatakan orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan berbahagia. Dalam teks bahasa Inggris dikatakan orang yang takut akan Tuhan, kata berbahagia ini diterjemahkan dengan diberkati. Jadi orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saya percaya kita tentunya mau hidup diberkati, hidup berbahagia. Amin. Ya, dan di dalam kitab Amsal 14 dikatakan orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan ketentraman, kedamaian yang besar di dalam hidupnya. Jadi orang yang memilih untuk takut akan Tuhan, hidupnya akan penuh dengan damai, sejahtera daripada Tuhan. Dia akan hidup tenang, dia akan hidup tentram, saudara. Jadi memang hidup dalam takut akan Tuhan itu adalah kewajiban dari setiap orang yang percaya. Ya, karena Tuhan tahu bahwa ini sangat penting, makanya dia berfirman kepada kita supaya kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan selalu memegang perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita supaya kita bisa mengalami semua yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Ya, karena apa yang kita lakukan akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, takut akan Tuhan itu bukan hanya slogan atau perkataan saja, saudara. Itu harus terlihat dalam kehidupan kita. Itu harus terlihat pada waktu kita berbicara. Sudahkah kita menguasai cara berbicara kita, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita? Sudahkah kita bisa mengontrol dan tidak keluar perkataan yang sia-sia, tapi perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membangun, yang menguatkan orang yang mendengarkan? Itu juga bisa terlihat dari cara kita mengambil keputusan. Sudahkah kita mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, pada waktu harus kita mengambil keputusan, sudahkah kita mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu bisa terlihat, saudara. Dan juga bisa terlihat pada waktu Anda memprioritaskan Tuhan. Sudahkah kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya? Ya, kadang-kadang pada waktu kita harus memilih, apakah kita harus melakukan ini atau itu. Dan kita tahu waktu kita melakukan hal yang ini, kita melakukan untuk Tuhan. Tapi kita lebih memilih untuk melakukan hal yang lain, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, di sini kelihatan, saudara, kita takut akan Tuhan atau tidak. Nah, orang yang takut akan Tuhan pasti akan mengutamakan Tuhan, saudara. Amin. Ya, aku akan mengutamakan Tuhan. Ya, dan orang yang takut akan Tuhan pasti akan memperlakukan orang lain secara benar. Ya, sudahkah kita memperlakukan orang lain secara benar? Sudahkah kasih Tuhan itu terpancar melalui hidup kita atau tidak? Sudahkah kita peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan? Ya, jadi orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan hidup melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Kita sudah belajar cukup banyak hal tentang takut akan Tuhan.
Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mari kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena pada waktu Anda mengambil keputusan atau Anda memilih untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, hikmat Allah akan mengalir dalam hidupmu. Kebaikan demi kebaikan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Hidupmu pasti akan berbahagia dan akan diberkati oleh Tuhan. Ya, hidupmu akan terlindungi sehingga ketenangan, ketenteraman, kedamaian terjadi dalam hidupmu. Engkau akan hidup dalam kebenaran dan pasti engkau akan cinta terhadap firman Tuhan. Amin.